Oke, jujur aja ya, kalau dengar kata museum wayang, mungkin yang kebayang itu tempat tua, sepi, dan membosankan. Tapi hari ini, gue mau ngajak kalian masuk ke salah satu museum paling underrated di Jakarta. Lokasinya di Kota Tua, namanya Museum Wayang. Dan percaya deh, coba lihat bangunannya, kelihatan tua banget kan? Dan emang iya, bangunan ini udah ada sejak abad ke-17. Dulu bukan museum, tapi gereja peninggalan Belanda. Artinya, sebelum ada Jakarta kayak sekarang, tempat ini udah berdiri duluan. Gue selalu ngerasa, bangunan tua itu kayak manusia. Dia diem, tapi nyimpen banyak cerita. Dan di dalam gedung ini, cerita-cerita itu bukan cuma soal sejarah, tapi soal manusia. Begitu masuk, suasananya langsung beda. Dari yang rame di luar jadi sunyi. Dan disinilah gue sadar, wayang itu bukan cuma boneka, ini cerita hidup. Di museum ini, wayangnya banyak banget. Ada wayang kulit, wayang golek, wayang kayu, bahkan wayang dari luar negeri juga ada. Dan yang menarik, tiap daerah punya gaya sendiri. Wayang Jawa biasanya lebih halus, wayang Sunda bentuknya lebih bulat, wayang Bali ekspresinya lebih tegas, kayak manusia, satu budaya, beda karakter. Zaman dulu, wayang itu bukan hiburan doang, ini media pendidikan. Orang-orang belajar tentang hidup dari cerita wayang, tentang konsekuensi, tentang kalau lo serakah, ya ada akibatnya. Kalau lo sabar, ada jalannya. Dalang itu bukan cuma pencerita, dia kayak filsuf, tapi versi rakyat. Dan kritik sosial juga sering diselipin di cerita wayang. Pelan, halus, tapi kena. Beberapa wayang di sini usianya udah ratusan tahun. Catnya pudar, kayunya retak. Tapi justru itu yang bikin merinding. Karena ini bukan benda mati, ini saksi zaman. Bayangin, wayang ini udah menonton manusia berubah dari generasi ke generasi. Di zaman sekarang, kita terbiasa sama hal instan. Video pendek, cerita cepat, scroll, skip, lanjut. Wayang ngajarin hal yang sebaliknya. Duduk, dengar, pikir. Dan museum wayang ini kayak pengingat bahwa kita pernah hidup dengan cara yang lebih pelan. Jadi museum wayang ini cocok untuk media belajar pendidikan dari tingkat dasar sampai mahasiswa. Biayanya murah kok, cuma 15.000. Kamu bisa mengenal sejarah wayang dari awal sampai akhir. Dan jam operasional museum dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Kalau kata Bung Karno, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Mari kita bahas wayang lebih jauh. Apa itu wayang? Wayang adalah seni pertunjukan tradisional Nusantara yang menggunakan boneka atau figur sebagai media bercerita untuk menyampaikan kisah, nilai kehidupan, dan ajaran moral. Secara sederhana, wayang itu cerita tentang manusia, tapi dibungkus lewat tokoh-tokoh simbolik. Wayang biasanya dimainkan oleh seorang dalang yang menggerakkan wayang, mengisi suara semua tokoh, sekaligus menyampaikan pesan cerita. Pertunjukannya diiringi musik gamelan dan bisa berlangsung berjam-jam. Mari kita bahas singkat mengenai wayang dari sisi sejarah. Dari sisi sejarah, wayang sudah ada sejak ratusan tahun lalu, bahkan sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Nusantara. Seiring waktu, cerita wayang berkembang dengan masuknya kisah Ramayana dan Mahabharata, lalu diolah sesuai budaya lokal Indonesia. Makanya, wayang di Indonesia punya ciri khas sendiri, lebih membumi, dekat dengan rakyat, dan penuh pesan kehidupan. Dari sisi makna, wayang bukan sekedar hiburan. Di dalamnya ada filosofi hidup tentang baik buruk, pilihan, dan konsekuensi, pendidikan moral, kritik sosial, cerminan sifat manusia. Tokoh wayang melambangkan karakter manusia yang bijaksana, yang serakah, yang jujur, yang licik, dan yang terus belajar. Dari sisi makna, wayang bukan sekadar hiburan. Di dalamnya ada filosofi hidup tentang baik buruk, pilihan, dan konsekuensi, pendidikan moral, kritik sosial, cerminan sifat manusia. Tokoh wayang melambangkan karakter manusia yang bijaksana,
yang serakah, yang jujur, yang licik, dan yang terus belajar. Di Indonesia, wayang punya banyak bentuk, antara lain wayang kulit paling dikenal, wayang golek, wayang kayu atau klitik, wayang orang diperankan manusia. Di sini kita akan bahas sejarah wayang tersebut secara singkat. Awal mula wayang, sebelum ada cerita Ramayana. Kalau kita tarik garis sejarah wayang, kita harus mulai dari satu fakta penting. Wayang lebih tua dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Jauh sebelum pengaruh India masuk ke Nusantara, masyarakat lokal sudah punya tradisi ritual pemujaan roh leluhur. Di masa itu, orang percaya bahwa arwah nenek moyang bisa dihadirkan lewat bayangan, simbol atau benda tertentu. Nah, dari sinilah cikal bakal wayang muncul. Bayangan dianggap sakral. Bayangan adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Makanya, pertunjukan awal wayang itu bukan hiburan, tapi ritual spiritual. Biasanya dilakukan di malam hari, dengan api atau lampu sebagai sumber cahaya. Sekitar awal Masehi, pedagang dan pendeta dari India datang ke Nusantara. Mereka membawa agama Hindu dan Buddha, termasuk kisah Ramayana dan Mahabharata. Tapi yang menarik, masyarakat Nusantara tidak menelan cerita itu mentah-mentah. Cerita India diadaptasi, diolah, disesuaikan dengan budaya lokal. Buktinya, tokoh-tokoh lokal seperti Semar, Gareng, Petruk, Bagong tidak ada di versi India. Cerita wayang versi Jawa lebih fokus ke nilai hidup, bukan sekedar perang dan kekuasaan. Disinilah wayang mulai berubah dari ritual murni menjadi media cerita dan pendidikan. Pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, kayaknya sekitar abad 8-15, wayang makin berkembang pesat. Wayang dipakai untuk mengajarkan nilai moral, menanamkan etika kepemimpinan, mengajarkan konsep baik dan buruk, menggambarkan hubungan manusia dengan alam dan Tuhan. Dalang di masa ini adalah orang pintar, bukan sekedar seniman, tapi juga pemikir, guru, filsuf rakyat. Cerita wayang sering dimodifikasi sesuai kondisi sosial. Jadi walaupun ceritanya sama, pesannya bisa beda-beda tergantung zaman. Ketika Islam masuk ke Nusantara sekitar abad 13-16, wayang kembali mengalami perubahan besar. Para wali songo, terutama Sunan Kalijaga, melihat bahwa wayang sudah sangat dekat dengan masyarakat. Daripada dihilangkan, wayang justru dipakai sebagai media dakwah. Tapi tentu ada penyesuaian. Bentuk wayang dibuat tidak realistis, pipih, panjang, simbolik. Cerita lebih menekankan nilai spiritual dan moral. Unsur ketuhanan diperhalus. Dari sinilah bentuk wayang kulit seperti yang kita kenal sekarang semakin matang. Wayang jadi media dakwah yang halus, tidak menggurui, tidak memaksa. Masuk ke masa penjajahan Belanda, wayang kembali beradaptasi. Di tengah keterbatasan kebebasan berbicara, wayang jadi media kritik sosial dan politik. Dalang menyelipkan sindiran tentang penindasan, ketidakadilan pajak, pejabat, korup. Tapi semuanya dibungkus humor dan simbol. Jadi aman, tapi pesannya sampai. Wayang menjadi suara rakyat, terutama lewat tokoh punakawan seperti Semar dan kawan-kawan. Setelah Indonesia merdeka, wayang tetap hidup, tapi mulai menghadapi tantangan baru. Hiburan modern bermunculan, radio, televisi, film, internet. Wayang tidak lagi jadi hiburan utama masyarakat, tapi perannya berubah, dari hiburan massal sampai menjadi warisan budaya. Pemerintah dan seniman mulai mendokumentasikan, mengarsipkan, dan melestarikan wayang dalam bentuk museum, festival, pendidikan formal. Pada tahun 2003, UNESCO secara resmi menetapkan wayang sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Artinya apa? Wayang diakui dunia sebagai warisan budaya manusia yang sangat berharga. Bukan cuma karena bentuknya, tapi karena filosofi hidupnya, sistem nilai,
Perannya dalam sejarah masyarakat. Kalau diringkas, wayang mengajarkan satu hal besar. Hidup itu soal pilihan dan konsekuensi. Tidak ada tokoh yang sepenuhnya baik. Tidak ada yang sepenuhnya jahat. Bahkan ksatria bisa salah. Bahkan raksasa bisa punya sisi manusia. Wayang tidak menghakimi. Wayang mengajak berpikir. Hari ini, wayang memang tidak seramai dulu. Tapi ia belum mati. Wayang masih hidup di panggung budaya, sekolah, museum, konten digital, dan cerita yang diwariskan. Selama manusia masih mencari makna hidup, selama konflik batin masih ada, wayang akan selalu relevan, karena wayang adalah cerita tentang manusia itu sendiri. Begitulah sejarah tentang wayang. Mari kita lestarikan budaya Indonesia sampai kapanpun. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Dan untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga rezekinya dilimpahkan oleh Tuhan. Sampai ketemu di konten berikutnya.